Oke, welcome. Ini adalah IG Live Amelia and Friends, dan hari ini topik kita adalah Love is Love. Thank you semuanya yang udah mulai bergabung. Aku mau pin dulu. Hai Cesar. Oke. Hai. Halo. Hai Jo. Halo. Hai Mel, apa kabar? Deket banget ya ini ya. Sebentar. Putus-putus nih gimana? Oke, kita sambil. Kenapa? Wait. Oke, kita sambil nunggu. Ya nggak sih ini sinyalnya? Oke. Halo. Halo. Oke, kayaknya oke. Oke. Ini ya soalnya ini lagi sambil mastiin sinyalnya oke apa enggak. Tapi kayaknya udah mulai jalan ya. Oke. Bisa lihat aku jelas. Bisa jelas. Oke, thank you teman-teman semuanya, selamat malam untuk bergabung di IG Live kita malam hari ini. Dan tuh kan sinyalnya kayak kurang bagus gitu ya. Ya nggak sih Dov? Dov lagi joke. Wait, sinyal gue kayaknya agak-agak oke nggak sih? Oke nggak tapi? Jojo orang Indo, iya, saya orang Indo. Oh, dikirain bukan orang Indonesia ya waktu awal ya. Oke. Oke. Oke nih. Iya benar, asal nggak ini aja. Oke, thank you sekali lagi buat teman-teman yang udah join. Jadi boleh sambil pakai Zoom tuh nanti mesti ulang lagi invite-nya, Bu. Jadi aku buat teman-teman yang udah gabung, thank you banget. Aku mau dong ditulis di kolom komentarnya datangnya, maksudnya dari kota mana gitu, dari kota mana, apakah di Indonesia di kota mana, and then aku mau introduce hari ini. Halo. Yap, oke. Jadi aku mau introduce Jordi. Ini adalah sahabat aku dari sejak zaman kuliah ya. Jadi udah super lama banget. Udah super lama banget. Hai Davidson dari Kuala Lumpur. Aku pernah ikut kelas Zoom-nya juga, Davidson. Thank you. Jadi oke. Oh, ada Sisil. Oh my god, ada Sisil. Oke, thank you semuanya. Jadi aku udah kenal Adolf Jo udah lama banget. susah ini kebiasaan. Jadi udah kenal lama banget, dan hari ini topik kita adalah Love is Love. Dan mungkin buat teman-teman yang udah baca dari captionnya ya yang aku udah tulis, bahwa kita mau bicara hari ini mengenai relationship sebenarnya. Jadi gimana sih relationship di social expectation kita gitu ya mungkin ya. Jadi boleh dibilang kalau kita hidup di dunia sekarang ini, banyak banget ya Jo ekspektasi orang terhadap kita in regards of berbagai macam, mulai dari hubungan atau mungkin keuangan gitu kan. Jadi setiap negara mungkin beda-beda, bener ya. Betul banget.
Mhm. Oke, nah jadi kalau kayak di Indonesia nih Jo, kayak udah biasa banget nih ya, misalnya ditanyain terus kayak kapan kawin gitu kan, kayak kapan kawin itu tuh udah kayak biasa banget gitu. Mungkin teman-teman yang di Kapan sini punya juga ada yang pacar? Kapan ngerasain hal yang sama. Kenapa? pertama-tama biasanya kapan punya pacar? Habis gitu kapan nikah? Kapan punya pacar? Bener Kapan punya banget, anak? bener banget, Mm-mm. bener-bener. Suaranya katanya kurang kedengeran. Apakah karena pakai earphone ya? Atau gimana? Atau nggak juga? Apa ininya? Oh, mungkin harus Bisa. deketan. Mungkin harus deketan sama Oke, ininya oke. kali. Nah, ini udah lumayan kayaknya. Oh gitu. Let me just Iya, check it suaranya out. kecil katanya. Coba deh dibuka. Kalau Siapa gini tahu lebih lebih oke gede. nggak kalau nggak pakai earphone? Lebih. Iya, lebih Oke, oke. kedengeran, benar. Oke. Ya sudah, gini aja deh. Demi kamu. Oke. Ya ada sepupuku, Coli. Udah bagus suaranya. Oke, thank you, Bu. Aku mau mastiin dong, ini sinyal kalian dari tadi ada gangguan sinyal nggak sih sebenarnya buat yang nonton? Aku pengen pastiin juga. And then kembali ke tadi ini ya, kembali ke social expectation nih, Jo. Bener sih kayak kata lu, pertama orang akan ngomong dulu udah punya pacar belum gitu kan. Terus udah gitu sekarang sih orang udah gak nanya lagi punya pacar apa enggak, kayak kawinnya kapan gitu. Kawinnya kapan, habis gitu nanti punya anak kapan, even punya pacar nanti biasa nanya pacarnya siapa, anaknya siapa, tinggal di mana, ini kerjanya apa, umur berapa. Jadi kayak nggak habis-habis gitu ya, kayak nggak habis-habis gitu pertanyaan tentang hubungan kita. Dan mungkin kadang-kadang malah lucunya ya, aku nggak tahu kalau di sana, cuman kalau di sini Jo, banyak kan orang udah nggak nanya lebih ke kerjaan loh, nanyanya nggak mengenai misalnya, mungkin karena cewek kali ya, mungkin kalau cowok bisa, tapi kalau cewek tuh orang bukannya nanya kayak misalnya kerjaannya sekarang gimana atau bisnisnya gimana gitu, jadi tarik sama ya itu aja isu relationship gitu kan, kayak kalau I guess being you gitu ya, being you kayak walaupun katanya masih muda, Jo juga umurnya udah udah berapa sih, kayak sekarang udah hampir 40 kali gitu. pasti pernah juga pasti, walaupun nggak tinggal di Indonesia lagi, pernah nggak ngalamin teror seperti itu, Jo? Jadi gini, pada waktu aku pindah ke sini, istilahnya aku masih muda segala macam asal gitu punya kerjaan bagus gitu, terus nanti orang tanya kayak kenapa udah punya kerjaan bagus asal gitu baik dan segala macam lah, orang lihat atributnya kayak kerjaan bagus, pintar, segala macam, punya ini punya itu, terus mana pacarnya gitu. Dulu sih sering, tapi itu pun yang nanya orang Indo yang di sini gitu. Tapi kalau di sini sih, di Australia sih sebenarnya kayak itu is none of their business sih, mereka is something yang mereka nggak bakal tanya anyway. Nggak bakal nanya ya? Nggak. Maksudnya pacarnya siapa dan kapan nikahnya segala macam, enggak. Mereka hanya pengen tahu ada pacar apa enggak, supaya mereka ada chance apa enggak gitu. Lebih ke itu sih. Lebih ke itu, benar. Jadi nanyanya lebih kayak tapi sekarang akhir-akhir ini apa enggak gitu kan. Kenapa? Iya, sejak dunia yang semakin lebih terbuka sama label dan ada different kind of relationship, orang tanya pacarnya cowok apa cewek. Nah, iya. Jadi ya. Benar. Oke, jadi kalau misalnya lo sendiri gimana Jo, untuk misalnya pertanyaan-pertanyaan model kayak gitu, mungkin kayak benar juga sih, mungkin orang sananya nggak banyak nanya, mungkin orang Indonesianya banyak nanya, terus ada yang bilang cek ombak. Demen banget apa nih. Tuh artinya? Saya mau cek ombak tuh apa, mau artinya, mau tolong jelaskan ya, mau di kolom komentar. Jadi ini maksudnya Jo kayak ngecek lu aliran mana gitu maksudnya. Kayak aliran. Ya itulah, di Indonesia tuh banyak kayak itu apa namanya istilah-istilah barunya. Nanti deh aku. Iya, banyak istilah benar. Iya. Jadi Tomo juga teman jalan dan teman traveling juga nih. Jadi aku juga suka jalan-jalan. Iya.
Jadi terus lanjut. Jadi udah gitu. Ya. Jadi itu Gimana awalnya dulu gitu. Tapi aku thank God aku lama banget di Australia, kan udah 20 tahunan ya. Dan itu culture yang aku nggak terlalu kebiasaan, dan lebih sering pada waktu aku ditanya pada waktu aku ke Indonesia, to be honest gitu. Di sini sih kayak who cares ya. Dan di situ, dan aku pada waktu ke Indonesia sendiri juga udah to the point of kayak I don't need to answer that question. Aku nggak ada kewajiban dan keharusan untuk answer question itu gitu. Karena aku sendiri secara pribadi a very private person anyway gitu. Jadi hanya teman-teman deket aja yang aku bisa open up, sama family pastinya gitu kan. Tapi makin kesini ya sudah gitu. Iya, dan itu aku gitu. Nggak tahu kalau di Indonesia segala macam gimana. Dan aku kind of suka bikin orang-orang kayak suspense gitu, kayak nembak-nembak ini apa ya, sudah punya pikiran apa ya gitu segala macam. Tapi aku lebih tertarik untuk ngomongin tentang apa ya, life achievements dan lain-lain sih. Yes. Tapi untuk malam ini kita ngomong tentang cinta. Iya, jadi ini luar biasa banget loh. Mau buka-bukaan ya soal dirinya. Wow. Supaya moga-moga kita bisa buka paradigma baru sih sebenarnya ya, buka tabir yang mungkin orang selama ini nggak banyak tahu gitu. Nah, Jo, jadi balik ke yourself gitu ya. Ketika orang nanya, dan benar banget orang nggak perlu tahu, tapi mungkin aku mau nggak mau masih nanya di sini. Kalau Jo sendiri, maksudnya dengan relationship-nya itu bagaimana gitu? Bagaimana untuk bisa gitu kan dengan mungkin, karena kan di sana dan sini beda ya. Maksudnya orang tua kita tetap orang Indonesia gitu. Apakah mereka oke dengan bagaimana kita in a relationship dengan orang lain gitu? Sebenarnya gini, aku dari kecil sendiri itu sudah dididik untuk kayak udah, kamu nggak usah pacaran dulu sampai nanti kamu udah berhasil, which is orang tua punya ekspektasi kalau berhasil adalah kamu sudah selesai kuliah, sudah dapat gelar ini dan itu, S7, S8, S9 dan lain-lainnya, dan kamu udah punya kerjaan yang bagus, which is mereka punya pikir kalau kerjaan yang bagus adalah kerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu pelajarin. Ya kan? Terus gitu, setelah itu masih ada lagi, jangan pacaran dulu, tapi kamu harus bisa membahagiakan orang tua. Gitu, kamu harus punya rumah, punya mobil, lah pacarannya kapan gitu. Jadi sebenarnya pacaran itu tidak pernah ada di kamus aku selama hidup anyway, karena aku dari dulu belajar dan kerja gitu. Walaupun selalu ada beberapa saat dimana aku dekat sama perempuan, even waktu masih SMP, SMA segala macam gitu kan, sampai di kuliah atau di kerja di sini gitu kan. Just untuk kayak gimana sih rasanya gitu. But aku ada di relationship perempuan berapa kali gitu, tapi sampai kayak 9 tahun lalu aku ketemu orang yang itu ketemunya di gereja juga gitu. Ketemunya di gereja gitu, di core, karena kan aku suka nyanyi gitu kan, aku anggota core di salah satu gereja gitu di sini. Terus ketemu orang ini gitu, dan kita kayak klik gitu, kita klik hari pertama segala macam, dan itu ada prosesnya. Dan aku kayak, menurut aku, dan itu pada waktu itu aku in relationship sama perempuan gitu. Dan bagus. Which is again nggak banyak yang tahu kan gitu, karena aku emang nggak terlalu gembar gitu. Terus saat itu karena ketemu pas orang ini ketemu terus kayak klik langsung. Setelah 1 kali 2 kali ketemu, dan aku pikir kayak oh my god, what's happening gitu. Dan setelah berjalannya proses dan aku ketemu sama Giovanni ini, jadi kita udah 9 tahun together gitu loh. Sampai sekarang, yang kebetulan bukan sayangnya sih sebenarnya, bukan seperti yang orang bilang majority hubungan gitu. Karena aku nggak suka pakai kata-kata normal. What's normal? Normal itu terlalu overrated, ya kan? What's normal for you might not be normal for me. What's normal for me might not be normal for you, right? So dulu aku use a lot of kata-kata normal, tapi belajar dari Giovanni, belajar dari hubungan kita, dan kita pikir kayak what's normal. Ya, jadi kita pakai kata-kata normal. Jadi menurut aku hubungan yang aku sekarang ini sudah 9 tahun itu adalah
hubungan yang bukan kebanyakan orang Betul. seperti biasanya ya, which is kebetulan aku sama Giovanni kita sama-sama cowok, jadi gimana dong? Tapi Yes. awalnya mukanya dong Mel, awalnya Mukanya kenapa? nggak, maksudnya awalnya itu beneran kayak pasti ada prosesnya, proses Betul. untuk menerima diri sendiri, proses untuk menerima relationship-nya, proses untuk menerima keluarganya dia, proses Betul. untuk diterima keluargaku juga, proses untuk diterima teman-temanku juga. Betul, Jadi betul, itu betul. melalui proses yang panjang. Gila, itu sih itu luar biasa banget, Jo. Udah bikin prolog bagus banget ya, dan benar banget yang kamu bilang mengenai menerima dan diterima oleh banyak pihak gitu. Tapi sebelum kita mungkin nanyain soal keluarga, gimana untuk diri sendirinya kita waktu itu? Karena kan emang kita kayak Jo bilang, kayak selama ini sebenarnya nggak pernah punya hubungan dengan laki-laki kan. This is the first time dan langsung klik gitu. Kaget gak sih? Terus dan gimana kita bisa benar-benar accepting and embracing diri kita padanya di waktu itu? Even Giovanni juga, dia selalu perempuan terus gitu loh, karena dia very good looking, pinter, dan very charming. Walaupun pada waktu itu dia masih muda banget gitu ya, dan aku juga, dan nggak pernah kepikiran sedikit pun punya relationship sama cowok juga gitu. Dan pertama, apalagi pada waktu itu aku heavily involved di Indonesian community di Melbourne, dan juga aku waktu itu juga heavily involved in my Indonesian Catholic Church di Melbourne juga gitu. Dan itu kayak it's a apa ya namanya, bukan burden tapi kayak gimana ya, kayak something yang big banget buat aku untuk decide, buat decision gitu. Betul lah, Jo, itu udah kayak bunuh diri gitu loh. Ya nggak sih? Kayak benar, kayak kata kita tuh kayak who am I, and then ya nggak? I'm just gonna go somewhere yang dimana aku nggak bakalan mau ketemu orang gitu. Karena nggak sampai bunuh diri juga sih. Iya, maksudnya quote and quote. Kayak of course not. Ya, karena kayak on the other hand, aku kayak do I need to please people or do I need to make myself happy? Yes. Itu yang aku pikirkan gitu kan. Karena if I please people at that time, people are not gonna be always happy anyway. So pasti sometimes mereka bakalan, dan aku bakalan hurt. Tapi kalau aku buat myself happy, why not gitu loh. Aku nggak depend to anyone, aku nggak hurting anyone, dan I just love wins. Dan dan itu tuh proses yang panjang banget, which is kita bakalan ngomongin. Iya. Well, ini menurut aku udah kayak beneran kalimat yang sangat penting banget ya, bisa di-highlight sama semuanya yang dengerin ini. Kayak mungkin apapun situasi dalam hidup kita yang kita lagi hadapin sekarang, maybe bener banget kata Jo, ask yourself gitu, apakah ini bikin kita happy or not? Apakah kita masih perlu people please or not gitu kan? Jadi which one is more important? People please and get acceptance dari orang, atau kita accept ourselves? Which one is more important? Gitu kan ya Jo ya? Yes. Bener banget. Jadi dan itu melalui proses yang panjang dan juga pergantian itu. Setelah aku decide itu, banyak banget perubahan-perubahan in my life, changes of work, changes of society, changes of circle of friends. Karena pada saat itu, ini udah kayak 9 tahun lalu ya, kayak I'm already moved on. So pada waktu itu kayak some of my friends just turned their back to me, kayak mereka just went away, or we just grew apart, or they just and pada waktu itu ex aku, atau pada waktu itu orang yang aku lagi dating, perempuan itu, mereka just langsung just cut it off segala macam gitu loh. Kayak jadi pada saat itu aku tahu siapa yang beneran real friends, siapa yang enggak. Yes, benar banget. Jadi ketika kita menunjukkan siapa wajah asli kita nggak perlu takut justru, karena di saat itulah kita akan benar-benar tahu siapa yang the true friends or true tribe gitu ya untuk diri kita sendiri kan, kayak we know gitu. Benar banget Jo. Terus lanjut lagi nih, tadi kan kita ngomongin diri sendiri, teman, how about family? Itu
paling sulit gak sih untuk family? Karena I mean aku juga kenal family-nya Joe gitu kan, dan ya dan mereka juga very kenal ya kan, kayak sebenarnya mereka juga tradisional gitu ya, kayak lurus lah gitu jalannya ibaratnya gitu ya, kayak beneran ya kan, kayak gimana gitu untuk bisa capai titik sekarang ini everyone is loving each other gitu, and semuanya harmoni gitu, itu kayak wonderful banget ya. Keluarga, dua dan keluarga itu sebenarnya ya prosesnya tuh sangat-sangat nggak mudah, dan kalau orang bilang penuh dengan air mata, darah dan segala macam itu beneran terjadi gitu ya. Kayak apalagi gini, papa mamaku, kamu tahu sendiri kan, orang yang tradisional dan konservatif dan involved heavily di church-nya mereka juga. Papa mamanya Jackie juga dua-duanya dokter terkenal juga, dan mereka orang gereja juga. Dan Jackie anak cowok satu-satunya juga gitu. Apalagi Chinese, untuk Chinese kan cowok satu-satunya tuh kayak the golden gitu kan. Betul. Iya kan? Jadi dan ini something yang of course kedua orang tua kita tuh nggak pernah expected gitu. Tapi itu penyesuaiannya tuh memakan waktu banyak, karena even aku aja waktu came out itu it took me like 1 year untuk ke orang tuaku. Itu melalui surat. Aku ingat pada waktu itu aku lagi liburan di Jakarta, dan aku tulis kayak 4 lembar surat apa 3 lembar surat ke my dad dan mom. Dan aku di airport, pada waktu mereka ngantar aku ke airport, aku kasih surat ini, kayak aku bilang ke mereka gitu, don't read it now, read it when you get home. Dan ya, terus kalau papa mamanya Jackie, pada waktu itu mereka lagi berlibur di Australia, terus dia came out sama mamanya, dan itu penuh dengan tangisan. Dan sort of agak kita melalui proses di mana kedua orang tua kita bukan tidak menerima kita, tapi lebih kayak tidak menerima keadaan atau kenyataan pada waktu itu. Dimana pada waktu itu orang tuaku kayak avoid untuk discuss tentang itu. Setiap kali kita misalnya teleponan dan kita ngomong tentang ini, mereka langsung silent. Sama seperti orang tuanya Jackie juga pada waktu itu gitu. Setiap kali Jackie mention namanya aku, langsung silence. Padahal kita ini, tapi dengan seiring berjalannya waktu, kita bisa show kok kayak hubungan kita ya genuine gitu, dan kita live life as normal. Kita nggak go out to mereka punya bars atau clubs atau anything. There's nothing wrong going to clubs or bars anyway, tapi maksudnya kita normal kayak orang yang kita cuma kerja 9 to 5, kita traveling together, kita shopping, and kita hang out with people, just normal gitu loh. Jadi kadang-kadang karena orang Indonesia kebanyakan pikir kayak gay itu kayak mereka penuh dengan atau HIV atau AIDS atau seks atau obat-obatan segala macam, itu kan mereka. Lah aku pikir kayak, lah mereka kata siapa yang mereka been talking to gitu. Kan nggak semua orang kayak begitu. Dan juga tergantung kita hubungannya kayak gimana, tergantung kita ketemunya sama orang yang kayak gimana gitu. Betul banget. Gila, ini karena sampai sekarang masalah banget, karena untuk Gio sama untuk aku it's the first time untuk kita, hopefully the last juga gitu. Even sampai sekarang kita masih learning tentang what love is. Love itu sendiri kayak very, aku sendiri nggak bisa terjemahkan dalam kata-kata artinya apa, tapi yang aku tahu adalah itu perlu dengan komunikasi, forgiveness. Kita harus bisa memaafkan satu sama lain, komunikasi, being open to each other. Misalnya kita harus bisa ngomong tentang anything, baik atau buruk, berat atau mudah. Pasangan kita harus bisa terima anything, dan kita harus bisa communicate tentang anything. Dan juga trust. Kalau nggak ada trust in any relationship, bukan hanya hubungan romantic aja, tapi even di kerjaan segala macam, kalau bos kamu nggak trust kamu, gimana kamu bisa kerja gitu kan? Itu penting banget gitu. Sama patience, menurut aku patience itu penting banget, karena apalagi di hubungan aku sama Jackie itu
patience itu penting karena kita berdua dari orang yang berbeda. Satunya dia dari keluarga very Chinese dan aku just normal Indonesian gitu. Dan mereka juga dari keluarga yang lumayan berada, sedangkan aku biasa aja gitu. Tapi di sisi lain kita berdua mau compromise satu sama lain dan giving chance untuk satu sama lain untuk kita develop ourselves and grow. Dan itu semua masih proses sampai sekarang gitu loh. Dan nggak ngejudge satu sama lain. Kalau kita satu buat salah ya udah kita minta maaf dan move on. Yes, itu keren banget. Ini kalau misalnya ada konfeti, aku udah lempar konfeti ya. Jadi keren banget, Jo. Keren banget yang udah dan diulas sampai tadi. saat sorry. Yes. Oh good. No. Oke, aku komentar dikit dulu. Aku tadi mau highlight sesuatu mengenai mengenai paradigma orang atau pandangan orang mengenai gay atau gay couple ya nggak sih? Jadi banyak orang mungkin menganggap bahwa kalau cowok suka cowok itu gay itu mereka akan bikin orang kayak gitu juga. Pernah dengar gak kayak gitu? Di sini tuh kayak gitu banget loh di Indonesia ya. Nular gitu, nular ya. Menular, betul, itu dia. Kayak itu menular. kayak lelah nggak sih dengarnya? Terus udah gitu ada lagi yang mungkin kita mungkin karena kadang-kadang suka ada yang di sini ya Jo, kayak kepergok misalnya masuk ke koran gitu kan, ada party yang semuanya cowok misalnya dan berbagai hal yang kayak gitu. Dan oke, aku bisa ngerti mungkin ada orang punya pandangan yang kurang enak gitu ya mengenai hal tersebut. Itu mungkin bisa dimengerti. Cuman aku juga pengen orang-orang ngelihat bahwa di balik itu semua fenomena-fenomena atau apa yang media beritakan ada hal-hal indah seperti yang Joe ini hidup gitu loh di that kind of a beautiful loving relationship gitu yang nggak perlu pakai label apapun sebenarnya. Jadi kita nggak bisa judge satu kondisi gitu ya hanya berdasarkan apa yang ada di media atau apa yang kita tahu, walaupun tuh hanya kayak cuma dikit yang kita tahu gitu kan. Tapi mungkin dengan kita nonton hal seperti ini, kita dengar sharing dari kayak orang seperti Joe gitu ya, kita bisa tahu dan ngerti bahwa kita nggak bisa sembarangan judge orang, dan kita bisa paham bahwa love is love gitu. Kayak pada akhirnya love is love and doesn't matter sama siapa gitu. Betul banget. Exactly gitu. Bahkan kita nggak karena bisa juga bilang hari gini gitu loh. Dulu Mel, pada waktu dulu zamannya aku waktu masih di Indonesia 20 years ago, itu cuma ada kayak homosexual, lesbian, homosexual atau bisexual atau heterosexual, cuma ada 3. Tapi sekarang jenis-jenis hubungan atau sexuality aja udah banyak banget. Ada pansexual, ada gray asexuality, ada asexuality, ada bisexual, ada heterosexual, ada demisexual, ada gynosexual, so anything, ada 10 gitu kira-kira sekarang. Jadi aku sendiri nggak tahu mau dikategorikan apa, dan aku sendiri atau kita berdua sendiri nggak even penting untuk kategorikan kita di mana gitu. Iya, betul banget. Iya. Dan karena tadi hubungan kita hubungan kita tuh maksudnya kemanapun kita pergi itu kita nggak terlalu advertise kalau kita pasangan, tapi yang kita advertise adalah gimana cara membuat orang di sekeliling kita comfortable, and gimana cara menebar cinta yang kita punya ini ke orang lain gitu. Iya. Dan kalau kamu genuinely love each other, itu bakal nepak ke orang lain. Jadi jangan ngeliat kayak gaynya atau homoseksual yang nularin, tapi orang mesti ngeliat kayak, oh kalau orang ini beneran loving each other, mencintai satu sama lain, itu love-nya itu yang bakalan nularin ke orang-orang di sekitarnya. Amin. Ya mungkin buat yang di sini lagi dengar, aku pernah hangout juga sama mereka bertiga. Jadi ya kan, aku personally bisa ngerasain gitu. Jadi aku pernah hangout sama mereka di Jakarta pernah, di Melbourne juga pernah, dan aku bisa ngerasain banget apa yang Jo bilang barusan, bahwa it's not about promoting atau advertising the label gitu ya, atau mungkin apa yang mau dikategorikan, tapi it's about love after all gitu kan. Dan kalau misalnya kita memang genuinely love each other, kita orang lain pun bisa ngerasain dan kita akan inspired by it.
gitu, kayak bener-bener inspired by it. It's not kayak ih kok kayak gitu ya lo, tapi kayak wow lu kayak gini ya gitu, kayak Jadi beda thank banget. God orang-orang di sekitar kita berdua itu, kalau misalnya kita hangout sama mereka nggak terlalu fokus sama oh kalau kita tuh pasangan gitu, enggak gitu. Ya. Mereka lebih fokus kayak it's just having fun time sama kita gitu. Iya. Aku juga nggak tahu kenapa. Iya benar-benar. Oke, tadi sekarang jam berapa ya? Aku harus cek jam juga nih. Oke, tadi kita udah bahas soal keluarga yang aku sangat happy banget dengernya. Dan kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau nanya juga, kita sangat welcome ya Jo. Silakan kalau udah mau nanya. Kita mungkin kalau kita nggak jawab sekarang, aku akan tulis dulu pertanyaannya, sambil kita goes along kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah jadi aku pengen put aside dulu soal keluarga, maybe I'll come back, maybe not, tapi aku pengen ngomong soal relationship-nya itu sendiri, karena menurut aku ini ada hal yang aku pengen discuss sama Joe, yaitu mengenai the beginning of the relationship ya. Jadi in relationship in general sebenarnya, siapapun bisa relate sama kisah ini. Jadi Joe sempat bilang gitu bahwa awal-awal itu mereka struggling juga sih sebenarnya, kayak beneran ribut gitu ya, terus cowok sama cowok ributnya kayak aduh heboh gitu, baku hantam. Jadi kayak heboh banget ya. Jadi boleh cerita nggak sih bagian itu Joe please, dan Boleh. itu karena seru banget dan karena gini, sebelum aku decide untuk mau pursue relationship ini, kita emang seeing each other selama berapa bulan gitu kan, dan situ tuh udah banyak banget karena perbedaan umur obviously, perbedaan career juga. Pada waktu itu dia baru lulus kuliah dan aku udah kerja berapa tahun dan di management position juga gitu. Jadi dia expect-nya apa, dia behavior-nya kayak gimana, dia jadi tergantung juga upbringing-nya juga dia dari orang yang model kayak gimana, dan aku dididik sama orang tua aku kayak gimana juga segala macam. Jadi ada banyak perbedaan, dan lebih parahnya lagi kita sama-sama cowok pasti punya ego juga gitu. Dan itu kan challenges juga ya gitu kan. Kalau hetero relationship kan ada cowok satu cewek sama cewek biasanya ngalah-ngalah gitu kan. Tapi ini awal-awal egonya tuh lebih gede dari dunia gitu. Which is kalau udah kalau misalnya udah marah segala macem ya kadang-kadang bisa jadi serem deh pada waktu itu. It was 9 years ago, tapi I think it was part of the process. Karena menurut aku sebelum aku decide untuk pursue this relationship, aku pikir kayak hidup aja, ultimate goals dari hidup aja untuk kebahagiaan, happiness kan. Dan juga relationship itu part of the life as well. Jadi dan relationship itu ultimate goalsnya adalah gimana kita bisa share sama orang yang jadi partner kita gitu. Jadi dan menurut aku Tuhan udah kasih ketemukan kita berdua dengan cara itu di course segala macam gitu kan, ibaratnya kunci sama lubang kuncinya udah ketemu deh tuh, udah gitu kan. Jadinya tapi the thing is that pada waktu itu aku ngelihat so many positive things, di mana kita berdua ini pengen work, kita punya relationship, pengen relationship kita tuh work. Jadi pada waktu itu misalnya aku di sini dan aku ekspektasinya Giovanni juga segini dong gitu loh. Tapi pada waktu Giovanni di sini gitu loh. Dan di mana aku udah kayak mau give up, kayak oh my god, this is not gonna work. Tapi there's one thing yang aku ingat banget, dia pernah bilang gitu loh. Kalau misalnya kita mau change, misalnya kamu tuh putih dan aku waktu itu masih hitam, kata Giovanni ya, lu masih hitam, aku nggak bisa langsung putih dong gitu loh. Tapi ada namanya shade of grey. Jadi part of itu dia di grey gitu loh. Dan it's part of changing dari black ke white gitu. Dan aku pikir kayak oh my god, how egois banget aku untuk nggak bisa pikir kayak begitu dan expect orang untuk change untuk the level yang aku mau gitu loh. Dan selama dalam waktu itu aku banyak belajar juga, dan aku pikir kayak aku nggak bisa, tugasku dalam relationship ini bukan untuk mengganti orang atau merubah orang, tapi merubah diriku juga gitu kan. Ini tuh ini highlight banget nih, semua orang highlight ya, please highlight ini. Penting banget ini. Jadi kalau misalnya kamu ekspektasinya di sini dan partner kamu di sini, as long as partner kamu mau kompromi untuk naikin sedikit dan kamu kompromi untuk turunin sedikit, jadi lama-lama udah disinkron.
Once Yes. kalian udah sinkron, udah sama levelnya, it will be so easy for you guys to move on together in synchronized, in harmony. Dan itu tahap yang itu, jadi beneran emang harus satunya turunin, satunya naikin. Jadi untuk sama levelnya. Yes, Gitu. yes. Ini keren banget. Make sense gak sih? Make sense banget, super make sense Joe, super make sense. jadi ini benar banget, super sepakat banget ya. Karena I guess nggak cuman Joe tapi kayak myself, aku rasa kayak semua orang mungkin yang pernah in a relationship atau sedang in a relationship, kadang-kadang kita tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari kita pengen mengubah orang, bener gak sih? Dan banyak mungkin hal-hal yang Bener banget. kita harapkan nggak tercapai, ekspektasi yang unmet gitu kan, unmet expectation. Dan sebenarnya kalau yang kayak Gio bilang tuh bener banget, kok kamu nggak bisa ngelihat bahwa sebenarnya kita tuh kayak ada di posisi yang berbeda kan, dan kalau satu aja mau ngalah dan satunya lagi mau naikin dan turunin lah ya, kompromi, masing-masing kompromi, and then we can work this out gitu. Dan nggak semua pasangan Jo tapi mempunyai that kind of maturity and komitmen juga ya, and wisdom gitu, untuk bisa mikir bahwa itu tuh take two gitu loh, dua-duanya harus ada kompromi kan, untuk bisa work Benar, things it out. takes two to tango. Kalau kamu nari tango harus ada 2 orang kan? Yes. Jadi harus, jadi yang kompromi jangan cuma 1 orang aja, itu namanya egois. Jadi dua-duanya harus ini, karena di relationship tuh kita nggak, tujuannya bukan untuk merubah satu sama lain, tapi untuk menyamakan satu sama lain. Iya, baru bisa jalannya harmoni ya. Kalau nggak berantem terus ya, Jo. Iya, aku mau bacain dulu komentar Yanti. Ini Yanti komentar, bisa kelihatan kan bedanya hubungan yang terasa dipaksakan, ada juga yang emang genuine love each other. Aku juga pernah menyaksikan yang genuine. Oke, Dita, hai. Iya, oke. Proses to challenge. Oke, jadi belum ada pertanyaan ya, tapi please welcome. Kalau ada yang mau nanya, kita sambil jalan, kita udah bisa mungkin tanya jawab sama teman-teman yang mungkin mau nanya ke Jo mengenai apapun hari ini. Dan tadi itu kita ada yang bahas baru mau nulis takes two to tango, benar. Novita Salim, Novita Slim. Iya, Yanti ini seorang pembaca kartu tarot loh, teman-teman. Oh really? Aku promosiin. Nanti bacain aku ya one day ya. Hai Tim. Dan aku lanjut ya Jo ya, aku lanjut. Jadi tadi keren banget yang Jo bilang mengenai managing expectation tadi, gimana kita harus saling berkompromi gitu. Dan aku tertarik juga karena Jo pernah bilang sama aku mengenai kadang-kadang kalian itu saling dibandingkan. Sampai sekarang masih. Oh ya? Karena kan sama-sama cowok ya. Jadi kan perbandingan yang apple sama apple gitu. Yes. Iya kan? Jadi misalnya satu pinter main organ gitu, terus satunya kayak yang satu kamu nggak bisa main organ gitu. Atau yang satu misalnya suka masak gitu. Kenapa yang satunya nggak bisa masak gitu? Gitu kan? Curcol. Nggak, tapi the good thing is that aku nggak tahu apapun itu, betul. banyak hal di dalam hubungan kita yang tadi aku bilang kunci sama anak kuncinya. Yang satu Giovanni suka banget masak, kamu tahu kan makanan dia kayak gimana? Keren banget. Yang sini suka makan dan suka cuci piring. Jadi yang satunya masak, yang satunya cuci piring. Yang satunya suka ngeberantakin rumah, yang sini tukang bersih-bersih rumah. Iya. Gitu. Yang satunya suka belanja, yang satunya suka kerja. Kayaknya yang suka belanja lu ya, Jo. Bener gak sih? Kayaknya gak mungkin gitu ya. Oh ya gitu ya? Gak mungkin. Jadi yang satunya agak lebih pendiam nih. Kamu ngeliat aku kan agak kayak tukang ngobrol, tapi kalau kamu ingat gak Giovanni itu kayak gimana? Atau mungkin pada waktu itu dia yang ngobrol banget, yang aku sebenarnya pendiam. Jadi for some reason hubungan kita tuh kebanyakan complement each other. Jadi bukan saing-saingan, tapi lebih melengkapi satu sama lain. Gitu. Makanya kita seru banget kalau udah berdua tuh bisa kayak seru aja gitu. Karena bisa rame. Jo dan Giovanni ini dulunya musician,
Jadi mereka main musik dan nyanyi bareng. Dan Sisil, dan mungkin kalau misalnya teman-teman belum pernah dengar, please nanti ke IG-nya dan ke YouTube-nya Joe bisa nonton mereka punya performance. Ya. Atau nanti kalau aku ke Jakarta kita karaokean bareng. Oh, itu harus banget. Dulu kita suka karaoke. Aduh, tunggu corona selesai ya, nanti kita karaoke bersama. Oh, ini udah mulai banyak as best friends. Oh, oke. Kita mungkin jawab yang awal dulu boleh ya, Joy ya? Biar aku runut dulu sebentar. Tadi di awal ada Wendy yang nanya, gimana caranya menyikapi krisis kepercayaan sama pasangan? Itu ada yang nanya tadi di awal. Ya, jadi kepercayaan atau trust itu melalui proses. Kamu nggak bisa kayak, Mel, lu percaya gue dong, gitu. Nggak. Itu melalui proses, dan kepercayaan itu kita dapetin dari beberapa proses yang sudah pernah berjalan, gitu. Atau orang Inggris bilangnya kayak, trust, you can earn the trust. You don't get the trust, but you earn it because of the process. Jadi, communication dan segala macam itu penting banget. Kamu sejujur-jujurnya, sesakit-sakitnya apa yang perlu didengar, apalagi sama partner kamu, just be open about anything. Betul banget. Jangan ada sembunyi-sembunyi anything, karena partner kamu should be the first one to know about anything about kamu sama about relationship kamu. Dengan semuanya. Aku ini a family man, dalam artian aku deket banget sama papa mamaku sama kakakku. Iya. Jadi sebelum aku kenal Jackie atau sebelum punya pacar, mereka udah nomor 1 gitu on the list. Tapi karena udah punya partner, of course kita spend waktu 24 jam sama partner kita kan. Jadi dia nomor 1 of the list, dan keluarga nomor 2 gitu. Jadi anything itu harus, dan good partner adalah orang yang bisa menerima kejelekan apapun, orang yang support kamu, dan orang yang bisa membiarkan kamu jadi diri kamu sendiri, bertumbuh, berkembang menjadi diri kamu sendiri. Just be yourself tanpa berubah. Good point. Ini wonderful point yang harus di highlight, saudara-saudara. Jadi ini benar banget yang banyak banget highlightnya ya hari ini ya. Jadi ini ada yang bagus banget sih yang aku mau nanya, tapi tak belakang lagi pertanyaan gue. Jadi tadi yang Joe bilang itu aku sepakat banget, cuman daripada kebanyakan ngomong guanya mendingan kita lanjut pertanyaan dulu. Tadi ada Tomo yang nanya, planning to have kids? Gini, aku sama Jackie kita suka banget traveling. Ini gara-gara COVID nih aku udah kayak pengen jambak rambutku, nggak bisa traveling selama 8 bulan ya, udah working from home di rumah saja, apalagi di Melbourne kan lockdown sekarang gitu kan. Nggak boleh keluar, harus minta surat izin untuk keluar gitu kan, jadi nggak bisa traveling. We love kids and we're very good with kids, terutama lebih ke pet sih, anjing gitu, kita lebih pengen, tapi kalau kids kemungkinan agak kecil ya, karena kita suka traveling dan kayaknya enggak juga, belum ada. Oke. Thank you, pertanyaannya sudah dijawab. And then ada yang komentar, Dipta komentar, pasangan itu sering dibandingin terus, apalagi buat konflik dan akibat dari pertengkaran itu. I guess itu bukan pertanyaan. Yanti bilang, oh my god, tapi benar soal masak dan cuci piring. Boleh dicoba Yanti sama suaminya di rumah ya. Ya, collaboration bukan saingan, that's good. Yanti nanya, do you begin as best friends? We begin as best friend. We begin as an enemy. Karena pada waktu kita ketemu pertama kali anyway, aku ngelihat dia tuh someone yang aku kayak pernah ketemu in the past. So aku refuse untuk kenalan sama dia. Dia udah sodorin tangan gitu, hey namaku Giovanni, dan aku kayak, ya udah ketemu, thank you, gitu. Emang lu orangnya belagu, Jo, bukannya kenapa-napa. Kayak orang gak tahu aja, kayak gue udah tahu lu. Lu lagi. Oh, that's one thing. What? Relationship adalah a good partner.
No, Uh-huh. good partner atau good Yes. friends atau good best friends segala macam adalah someone yang bisa look beyond the surface Yes, yes. gitu. Jadi kayak Iya, kamu tahu luar dalamnya aku segala macam gitu kan. Dan iya, iya. Giovanni juga kayak begitu. Aku juga Iya. begitu karena awal pertemanan kita gitu orang, karena kita kadang-kadang di luar tuh kita portray diri kita Yes. sebagai orang yang beda gitu kan. Betul banget. Tapi di dalam itu kan di luar kita penuh dengan topeng dan segala macam, kita cover up segala macam untuk image gitu Yes. kan. Iya. Tapi pada waktu awal aku kenal dia, baru kenal 1 kali 2 kali ketemu, aku for some reason itu mungkin karena udah klik ya, aku bisa lihat dia orangnya kayak begini, tapi di luar Iya. sana orang-orang bilang oh dia begini tapi Yes, aku bisa yes, kayak yes, yes. I don't know why, aku bilang sama orang itu, aku cuma baru ketemu dia 2 kali, kita cuma pernah hangout 2 kali, tapi I don't think he's that kind of person. Iya. Gitu. Dan Iya, dia iya, juga iya. kayak begitu gitu loh. Jadi Iya. aku bilang, oh dia bisa ngelihat apa yang orang-orang kebanyakan nggak ngelihat gitu. Jadi aku pikir kayak something. Yes, Gitu. yes. Oke, Padahal thank kita you. nggak baca tarot juga. Halo, tuh Yanti tuh. Oke, ada pertanyaan dari Stephanie Rusli. Kalau you kali ya pasti sering nggak ngerti apa yang, kalau you gitu kan sering nggak ngerti apa yang dibutuhin pasangan. Misal pasangan sangat berfeeling, sedangkan kamu logika banget, itu gimana? Jadi partnernya Misalnya feeling. pasangan lagi apa? Jadi gini, misalnya aja ya Jo ya. Misalnya lo orangnya pakai feeling, si Gio pakai logika banget misalnya. Itu gimana nyamainnya? Oke. Nyamainnya adalah gini, kalau kamu udah kenal, mungkin melalui proses juga ya, semakin kamu kenal pasangan kamu, pertama, jangan judge, kedua, kamu dengar, dan ketiga, komunikasi. Jadi apa sih masalahnya gitu, sampai ke akar masalahnya, dan di situ baru kalian bisa work things out. Tapi itu part of the process anyway gitu loh, exactly, untuk mengenal betul. pasangan kamu. Pada nantinya kalau kamu udah kenal, kan kamu ngerti kayak, oh itu biasa, aku tau lah kamu kayak begini. Dan juga kalau misalnya kamu udah kenal anyway, kamu cuma lihat-lihatan aja, kamu udah tahu dia ngomong apa dalam hatinya. Iya. Ini penting banget. Ini juga pertanyaan dari Nick ya, karena Nick juga nanya dan menurut aku pertanyaannya berhubungan. Nick nanya, gimana ya kalau pasangan nggak setuju sama kita dan bertolak belakang sekali. Jadi sampai kita berpikir, I don't have freedom dan I don't even know myself lagi. Nah, itu yang tadi aku bilang earlier, dengan mempunyai pasangan, itu jangan membuat kamu berubah sebagai manusia. Berubah ke arah yang positif, iya. Tapi kamu harus tetap mempunyai identitas kamu seperti normal gitu. Kayak, kamu harus tetap punya teman-teman kamu yang lama. Kamu harus bisa tetap going out. Kamu harus bisa do what you want to do in life juga gitu loh. Dengan gitu kamu nggak losing yourself untuk just because untuk senengin partner kamu, karena partner yang benar adalah supportive dong gitu loh. Betul. Dengan 100% support gitu. Kamu mau salah, kamu benar, disupport, ada di belakang kamu all the time. Iya. Dan pasangan mestinya ada untuk membebaskan kita ya, benar gak sih? Bukan untuk membelenggu kita. Kalau membelenggu atau mengkungkung itu apa segala macam, itu kamu sih start tanya kayak, am I the right person for him? Atau is he the right person for me? Gitu. Gitu. Oke. Ini jadi banyak banget pertanyaan. Aku kayak takut gak keburu gitu ya untuk cover pertanyaannya saking banyaknya. Anyway, aku coba buru-buru jawab aja nih Jo. Kita coba, apa kalau nggak keburu, are you willing to atau gimana ya? Coba kita jawab secepatnya aja kali ya. Ini Bu Dina nanya, gimana kalau ada perasaan takut dan nggak bisa open? Takut nggak bisa open, oke. Again, open communication. Dan jangan ngejudge. Karena, your partner gitu loh. Ini someone yang kamu bakal hopefully spend the rest of your life gitu. Dan someone yang mungkin bakalan kasih keturunan buat kamu. Someone yang kamu bakalan spend another 60, 70 years together gitu. Jadi, kamu should be able untuk talk about anything. Dan,
kalau misalnya ada kamu pikir kesalahan apa segala macam, kamu buat something wrong, kalau bisa sebelum kamu buat something wrong, pikirin dulu, ini bakalan nyenengin aku dan nyenengin pasanganku apa enggak sebelum berbuat something. Yes. Gitu loh. That's a good Untuk point. avoid itu. That's a good point. Atau ini hanya menyenangkan aku aja tapi bakalan menyakitkan hati pasanganku. Yang mendingan nggak usah kalau bisa. Gitu. Yes. Oke, ini ada yang nanya soal apakah mungkin bisa sampai menikah? Kalau di sini? maksudnya, yes. Maksudnya yang aku punya case bisa aja. Bisa aja. Dan kita thought about itu sebelumnya, sempat kepikiran, tapi dipikir kayak di sini nikah sama nggak nikah tuh nggak ada bedanya anyway gitu, nggak terlalu banyak perbedaannya. Jadi dan di sini kalau kamu udah living together lebih dari 1 tahun udah dianggap nikah anyway. Gitu. Ini Jepras ini nanya sekalian sebenarnya bagaimana pertimbangan dengan aspek agama katanya Jo. Jadi apa kata agama? Oke, sebenarnya gini, lucunya, aku waktu itu, apalagi aku Katolik ya, aku pernah tahun kapan ya, ini udah lama banget, aku ngaku dosa gitu, ke Romo gitu, Romo bule, aku bilang aku seeing a man, Romonya nggak ngejudge, nggak anything, nggak kayak marah-marahin aku dan nggak suruh aku keluar sekarang mah, enggak, dan juga menurut aku Tuhan aja nggak pernah ngejudge anyone gitu, Tuhanku. Tuhan Yesus itu welcome anyone gitu loh. Yang dia bakalan ngejudge adalah gimana perbuatan kamu sama orang lain selama di dunia. Dan at the end of the day, it's my responsibility anyway. Itu aku punya kewajiban dan aku punya hak sebagai manusia dan tanggung jawabku sama Tuhan anyway masalah itu gitu kan. Jadi I don't think it matters. And I hope Tuhan gak bakalan ngejudge aku dengan Totally agree, thank you banget. Ini aku pertanyaannya karena udah mepet banget waktunya. Ini Weni tadi bertanya soal curiga dan capek banget curiga. Well, kalau nggak bisa diomongin sama pasangannya emang susah ya. Aku lanjut dulu ya untuk poin ini. Emang nggak bisa diperpanjang live-nya? Nggak bisa, karena 1 jam langsung mati. Kecuali kita mau kayak live sekali lagi gitu, kayak ulang lagi dari awal. Sekali lagi lah kalau mau. Tapi pertanyaannya nggak akan kelihatan. Aku harus catat dulu banyak begini gitu. nih. Kayak benar banyak banget sih pertanyaannya. Banyak yang bilang save ya kak gitu. Iya. Panjangin lagi lah, 1/2 jam lagi. Suruh tanya lagi. Bisa sih, bisa. Cuman aku mesti ini dulu ya. Aku mesti catat dulu ya. Mungkin kalau teman-teman merasa ini belum terjawab, aku akan catat dulu pertanyaannya supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba mati, kita akan lanjut lagi gitu ya. Oke, ini pertanyaan dari Weni, mungkin boleh jawab dulu Jo. Prosesnya udah lama, tapi masih nggak bisa percaya. Jadi proses pacarannya udah lama, tapi masih nggak bisa percaya Kak, suka curiga dan itu capek banget. Kamu bisa nggak di satu saat atau di saat-saat tertentu di mana yang kamu itu saatnya kamu untuk nunjukin kalau kamu bisa dipercaya gitu? Dalam hal apa ya? Misalnya gini. Apa ya? Mungkin kamu mesti start dengan being open tentang anything ke dia. Open just tentang anything. Itu kayaknya mungkin is a good start untuk earn the trust. Ini kayaknya dia nggak bisa percaya cowoknya deh. Kayaknya dia nggak bisa percaya cowoknya Jo. Kalau dari pertanyaan kan dia cewek ya, kemungkinan dia nggak bisa percaya cowoknya. Kalau dari case dia sepertinya gitu. Kenapa nggak bisa percaya? Apa ada pernah kejadian di masa lalu yang membuat kamu nggak percaya? Atau kamu sendiri emang orang yang nggak mudah percayaan sama orang lain anyway? Kalau misalnya kamu orang seperti itu, mungkin saatnya kamu untuk lebih light dan lebih try untuk percaya orang. Dengan begitu, semakin kamu percaya orang, semakin orang percaya kamu, dan semakin everything's bakalan gonna be easier buat kamu anyway. Yes. Ini aku mungkin mau nambahin sedikit ya untuk Weni, bahwa sebenarnya itu benar banget yang Jo bilang tadi. Mungkin kita perlu cek ke dalam juga. Kenapa kita nggak percayaan sama orang? Apakah kita pernah punya trauma atau kejadian buruk di masa lalu? Misalnya nih pernah diselingkuhin, ya kan? Jadi kita udah kebawa duluan parno misalnya gara-gara, aduh aku takut kejadian lagi diselingkuhin. Itu memungkinkan banget. Dan untuk case seperti itu, kalau kita nggak bisa forgive and learn from the situation dan move on, itu akan membelenggu kita selamanya parno itu.
Kayak cowoknya baik-baik aja, kitanya stres sendiri. Itu kayak beneran menderita banget hidup kayak gitu. Jadi kalau kita nggak decide untuk cut it, itu akan benar-benar menghantui kita sih. Akan menghantui kita banget. Dan cowok itu kalau misalnya kita gituin terus, dia juga lama-lama nggak tahan. Kayak ini Dia cewek bakalan pasti lari gitu kan. gitu dan nggak Bakal fair buat lari. cowok itu juga. Salah dia Dan ya. kamu bakalan repeat the same Yes, situation karena kamu cycle. mau cari cowok yang Yes. lain, nanti bakalan begitu lagi. Sama juga, betul, exactly banget, setuju banget. Jadi kalau emang punya masalah hal tersebut, kayak punya masalah yang kayak begitu di masa lalu, coba untuk benar-benar diselesaikan. Mungkin bisa cari terapis, konselor yang dipercaya, atau bisa japri aku habis ini dan sekalian ya, maklum. Nah, Iya. udah gitu juga yang Jo bilang, aku sepakat banget. Kalau memang misalnya kita nggak percaya sama orang, apakah memang kita orangnya nggak mudah percaya orang, atau apakah kita jangan-jangan nggak bisa percaya diri kita sendiri? Itu juga penting, karena kadang-kadang it reflects kan. Kalau kita cannot trust ourselves, kita juga kadang-kadang seringnya malah kita nggak percaya orang lain. Bener gitu. banget, 100%. Yes. Pertanyaan berikutnya dari Bu Diana, gimana tuh enemy become love katanya? Gimana enemy become love? Percaya ini nggak Cupid? Jadi malaikat gimana? yang kayak Coba. kasih panah gitu. Mungkin at some stage kita dipanah sama malaikat itu, yang Cupid itu kayak langsung berubah gitu. Enggak sih, sebenarnya itu melalui proses juga. Sebenarnya juga kayak kita ketemu juga cuma di core juga, kita nggak ada ketemu untuk plan kayak jadi gini gitu, dan 9 tahun kemudian kita together gitu sampai sekarang gitu kan. Jadi semua itu kayaknya menurut aku udah ada jalannya masing-masing sih, dan tergantung kita maunya kayak mau bawa persahabatan kita pada waktu itu ke arah mana anyway. Dan kalau misalnya pada waktu itu hanya Giovanni yang mau relationship dan aku tidak mau, nggak bakalan terjadi kayak begini. Atau misalnya pada waktu itu aku yang mau relationship tapi Giovanni hanya mau teman, nggak bakalan terjadi kayak gini gitu. Yes, iya. Jadi emang melalui proses lah ya semuanya ya Jo ya. Benar, melalui proses dan tergantung dua belah pihak. Yes, oke. Pertanyaan berikutnya, jadi karena ini aku catat pertanyaannya, jadi aman ya, kalau ada yang mau nanya lagi, welcome. J. Pras tadi nanya lagi, apakah soul mengenal jenis kelamin pria dan wanita katanya? Apakah soul mengenal jenis kelamin pria atau wanita? Karena seperti yang kita tahu kan ada cewek, ada pria yang memiliki jiwa wanita dan sebaliknya katanya. What do you think? Aku nggak terlalu bisa ngebahas itu, tetapi aku bahas dalam relationship. Karena gini, apakah, coba pertanyaan mungkin diganti, apakah cinta mengenal jenis kelamin? Di my case nggak terlalu, karena again aku pada waktu itu sama Giovanni, kita selama seumur hidup kita it's just perempuan gitu yang kita dating gitu kan. Kita nggak pernah kepikiran kayak begini gitu. Tapi pada waktu love udah klik gitu dan udah kasih tuh Cupidnya udah kasih panah-panah, ya udah gitu. Dan kalau kita happy berdua, kenapa enggak gitu? Pada akhirnya tujuan kehidupan juga untuk happiness anyway gitu. Yes. Mungkin aku boleh tambahin sedikit ya Jo untuk jawaban ini ya, untuk Jepras. Mungkin aku mau nanya aja sih sama Jepras ini, apakah menurut kamu soul itu mengenal jenis kelamin? Menurut kamu sendiri gimana? Apakah soul itu mengenal jenis kelamin? Kalau in my personal opinion, betul banget ada orang yang mungkin yang dimaksud oleh Jepras ini lebih ke energi maskulin dan feminin ya. Kalau menurut aku pandang, sepertinya yang dimaksud adalah ada cewek, banyak juga perempuan zaman sekarang yang energi maskulinnya lebih besar gitu, karena kita kayak dituntut untuk kita achieve something, kita harus mengejar sesuatu gitu kan. Tapi ada juga laki-laki yang kemudian punya energi feminin lebih besar. Cuman soul sendiri I guess selalu just the soul gitu. By the way, ini udah mau habis, jadi abis ini silakan balik lagi. Kita akan lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan.
welcome back. Thank you Cesar udah paling duluan dari yang awal, udah paling duluan nongol. Thank you banget untuk teman-teman yang udah join lagi di part 2 sesi live kita bersama Jordi Alexander. Oke. Oke, thank you buat Nick yang udah gabung. Pertanyaannya akan dijawab nanti. Thank you Weni, thank you Ajeng, thank you Bu Sonia, thank you Fadil. Aku sambil nunggu Joe untuk balik lagi kemari. Nanti kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya. Aku perlu tulis lagi di sini judulnya supaya teman-teman tahu. Judulnya adalah Love is Love. Love is love. Thank you Wari, thank you Nita, thank you Baby C, thank you Ika, thank you Davidson, thank you Sherila, thank you Novita, semua yang udah join live. Nita, thank you Kalista, thank you banget. Ivon Rahmat, thank you semuanya udah join lagi. Tomo, thank you. Yes, thank you Joe udah balik lagi. Aku suka sama kamu punya followers tuh, kayaknya suka banget nanya, dan aku suka banget sharing kayak begini karena aku juga senang banget tahu kalau aku pengen orang-orang di Indonesia gini, karena gini ya, kalau aku thank God aku tinggal di luar yang nggak terlalu terikat sama society punya pikiran dan ekspektasi gitu. Di Indonesia itu aku punya atau tahu beberapa orang yang mereka menikah hanya karena tuntutan society. Gitu. Banyak yang cowok-cowok ini menikah terus nanti 5 tahun 3 tahun kemudian cerai tapi udah punya anak, kesian dong anaknya. Gitu. Betul banget. Iya kan, just because mereka harus iniin society, tapi kalau hatinya nggak di situ ya gimana dia mau ini sama pasangannya gitu kan, yang dibayangin siapa? Siapa yang dibayangin? Jadi emang bener banget bro. Katanya Jo itu di sini nggak sedikit my friend, my clients yang memang laki-laki dan sebenarnya orientasinya adalah laki-laki juga. Mereka terjebak gitu ya, terjebak dalam situasi di mana mereka dituntut untuk menikah, untuk punya anak, tapi mereka sebenarnya jiwanya nggak kesana gitu. And I know mereka bukan tipe yang ngeluarin orang, mereka bukan tipe yang ke gay bar dan kayak gitu, bukan. Mereka genuinely memang begitulah mereka apa adanya gitu. Jadi I feel for them dan I'm friends with them gitu, dan aku senang banget Jo luar biasa banget mau sharing ini hari ini. Aku kayak overjoy gitu ya, karena untuk mereka sharing di sini nggak mungkin gitu. Bener nggak sih, kayak I cannot, kayak mereka nggak mungkin taruh muka mereka di sini bahas ini, bener nggak Jo? Kayak nggak mungkin banget. Iya, aku harap mereka tuh ada di sini gitu, yang jadi bisa kayak aku bisa share punya energi dan mereka bisa selalu ngerasain apa yang aku rasain juga gitu kan. I wish gitu kan. Dan lebih parah lagi, aku ceritain something. Papaku sama mamaku emang orangnya I love them to death ya. Tapi papaku mamaku tuh orangnya very religious, which is nothing wrong. Pertama kali mereka tahu itu, mereka selalu bawa aku dalam doanya. Mereka bilang gini, aku doain supaya kamu sembuh gitu, kayak halo, aku sehat walafiat, gak sakit sama sekali gitu loh. Kenapa mesti sembuh? Betul. Dan dari komennya dari sisinya Jackie gitu, kayak teman-teman papa sama mama nanti bilang apa gitu. Even papa mamaku juga nanti teman-teman papa mama bilang apa, keluarga papa mama bilang apa. Itu sebenarnya yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan sampai sekarang adalah kayak what about my parents. Tapi kalau masalah teman-teman kita sendiri kayak so what gitu ya. Kita nggak terlalu pikir. Cuma mereka aja yang kita pikirin sih. Yes, dan benar banget kata Jo itu mengenai sembuh ya, bahkan kalau ada orang lain ya, kayak orang asing gitu, maksudnya kayak orang yang nggak ngerti dalam bidang mental health or spirituality, mereka suka nanya aku, misalnya aku bilang oke, I actually seeing misalnya clients yang memang entah mereka gay kayak lesbian kayak, atau mungkin bahkan mereka involving or loving transgenders misalnya, terus mereka nanya ke aku, Jo, kayak terus gimana Mel, terus abis itu bisa sembuh Mel gitu. Jadi kayak ngerti gak sih, kayak terus lo bisa sembuhin Mel gitu, terus kayak it's not about that gitu, it's not about that. kayak
gue tuh bukan untuk menyembuhkan orang yang kayak gitu ya, maksudnya kayak oh my god Yeah. gitu kan. Memang benar Yeah. banyak orang masih nggak paham. Jadi I'm very happy gitu Jo bersedia untuk sharing hal kayak gini di sini, kayak very very happy. Karena And aku tahu grateful. beberapa orang yang even sampai bunuh diri gitu loh, gara-gara Yeah. mereka nggak bisa terima dirinya dan kenyataannya kalau dia begitu gitu, which is kayak Yeah. your life is so beautiful, you have to love it and embrace it Yes. gitu. Yes. Jadi kenapa mesti membunuh diri cuma gara-gara itu, atau gara-gara takut dicap sama orang lain, kayak persetan lah orang lain, lo nggak hidup dari orang lain anyway. Iya, Gitu. iya. Oke, thank you banget. Dan ini katanya Jepras boleh tolong di ini lagi, katanya dilanjutin Kalau Gio masalah di-mention soul. tuh loh, Hah? Kenapa? Giovanni Iya di-mention banyak. gitu loh. Oh iya, udah soalnya tadi tadi udah di awal. Hai Gio, thank you. Kayak lain kali mungkin Gio yang harus diinterview live, gimana? Bersedia gak? Bersedia gak ya? Bener loh. Atau mungkin kan nyanyi bareng. Aduh. Kayak seru Bakalan banget lebih ya. seru banget kalau ada Jackie berdua. Yes, Habis benar. sampai pagi. Iya. Ya, oke. Ya, mungkin aku jadi susah berkata-kata karena jadinya kayak rasanya jadi kayak pengen ngobrol tapi aku harus fokus ke pertanyaan. Oke, jadi untuk Jepras tadi mengenai masalah soul, sebenarnya tadi mungkin aku rasa aku udah explain ya, udah jelaskan bahwa energi, memang setiap manusia punya energi maskulin dan feminin, dan itu wajar, nggak ada yang 50-50, semuanya itu beda-beda tiap orang. Jadi bukan berarti kalau perempuan wajib misalnya femininnya lebih tinggi misalnya. Mungkin kadang-kadang ada orang born differently, ya itu aku nggak bisa pungkiri gitu. Dan misalnya bisa juga feminin aku mungkin 70, maskulin 30, dan itu nggak berarti salah, nggak harus berarti dia 90 dan maskulin 10 misalnya. Nggak ada yang the proper atau standar sebenarnya untuk hal seperti ini. Nah, mengenai soul sendiri, aku nggak pernah bisa kasih jawaban pasti karena ini bukan kayak science. Tapi kalau kita boleh cari ke dalam lagi sebenarnya, what do you think gitu? Apakah soul itu punya gender, ya kan? Dan karena aku nekunin past life regression, I know that soul kita sudah evolving in kayak beneran banyak banget kehidupan. We've been males, we've been females, we've been other than that gitu. Kita pernah lahir dengan berbagai macam ras dan suku bangsa dan agama di berbagai belahan dunia. We've been through all that as soul gitu. Jadi how can we judge anymore? Karena we've been through all that gitu kan. Itu mungkin yang aku bisa komentar buat Jepras. Thank you banget pertanyaannya, karena pertanyaan ini nggak gampang ditanyain, tapi we're grateful karena dipertanyakan. Dan juga untuk era milenial sendiri yang aku notice ya, orang-orang sekarang lebih, aku nggak tahu di Indonesia, hopefully di Indonesia juga begitu, tapi di sini orang lebih ngelihat manusia sebagai manusia. Mereka nggak ngelihat kayak either kamu perempuan atau cowok, either kamu punya pasangannya sesama jenis apa berbeda jenis, either kamu transgender apa enggak, either kamu cacat apa enggak. Mereka lebih ngelihat kayak you as a human. How about money, Jo? Apakah mereka lihat orang berdasarkan uang juga? Di sini karena Australia kan negara persemakmuran, jadi dalam artian perbedaan apanya tuh kalau namanya di Indonesia tuh, ada yang miskin sama kaya tuh. Itunya itu nggak terlalu, jenjangnya itu nggak terlalu beda gitu. Nggak ada yang miskin banget dan nggak ada yang kaya banget. Hampir semua ya begitu-begitu juga gitu. Mungkin lain sama di Indonesia ya, kayak uang tuh harus, dan juga apalagi kalau, the thing is that di Indonesia kemungkinan, aku harap aku nggak stereotip, tapi based on aku punya orang yang aku tahu di Indonesia itu, kalau misalnya kamu di heterosexual relationship atau suami istri, suami yang harus kerja, istri harus di rumah gitu. Tapi di sini, dan juga aku harap era milenial itu kayaknya sekarang nggak kayak begitu ya, kayak perempuan juga sekarang lebih ada woman empowerment juga gitu, dan mereka start untuk nunjukin kayak, hey gue juga bisa sama elu gitu. Jadi perempuan bukan hanya sebagai ibu rumah tangga yang untuk just ongkang-ongkang kaki ngurusin anak dan ngurusin rumah gitu. Mereka punya tanggung jawab yang sama seperti suaminya juga.
Yes, betul banget. By the way, aku terharu banget ya. Ini teman-teman yang udah join ulang, itu hampir semuanya join ulang loh. Kayak beneran Iya, nyimakin ini. jumlahnya hampir Kayak sama thankful, gitu. so grateful. Kayak I love you all so much. Kayak thank you banget ya. Aku mau follower kamu. Oke. Tuh, kalian disebut-sebut tuh. Thank you banget loh. Terharu loh. Oke, by the way. Aku harus coba lagi scroll sebentar. Oke, thank you juga Dipta. Oke, thank you Nita untuk ininya, untuk tanggapannya banyak banget. Kalista bilang udah pacaran 4 bulan, ketahuan dia posesif, cemburuan berlebihan, putus tapi dia minta balikan. Kasih kesempatan kedua nggak ya? Itu tergantung kamu. Menurut kamu kalau worth it untuk diperjuangkan atau dicoba lagi, silahkan. Tapi kalau bisa, kalau udah ada kesempatan kedua, harus berbeda gitu loh. Kalau mau challenge yang berbeda, jangan masalah yang sama terus putus lagi. Ya kayak malas banget gitu kan kalau putus nyambung gara-gara itu aja gitu kan. Tapi kalau bisa juga, kalau relationship, kalau kamu pikir kamu mau ini, jangan gunakan kata putus dengan gampang gitu. Kalau bisa. Ngapain sih putusnya? Kalau ngapain sih putus nanti kami minta balik lagi gitu? Ya kan? Kan kalau kalian udah dewasa dan lebih gampang ngobrolnya, mendingan ngobrolin aja gitu, cari jalan tengahnya. Misalnya satu maunya gini, satu maunya gini, gimana cari jalan tengahnya yang menguntungkan dua belah pihak gitu. Jangan masalah dikit-dikit putus, nggak enak tahu putus. Iyalah, Iya. Iya, aku tahu kamu. Iya, kalau bisa. Kalau misalnya kamu pikir sebelum bilang kata putus, pikir lagi deh gitu loh. Kamu bener worth it nggak diputusin, worth it nggak gitu, atau mau balik lagi, worth it nggak balik lagi gitu. Jadi ya pikirin lah. Dan posesif cemburuan ini kan banyak faktor ya, kenapa seseorang bisa kayak gitu juga ya si cowok ini gitu kan. Dan menurut aku jealous atau ya cemburuan itu tuh menurut aku natural banget gitu ya. Semua orang pasti ada jealousnya. Tapi how the other person halo? Yes. How the other person reacts atas jealousy-nya partner kamu, itu yang menurut aku matters gitu. Iya. Ngerti nggak sih? Iya. Ngerti. Ya, jadi jangan gimana kamu react sama jealousnya itu gitu. Kamu masih bisa tahan nggak, atau is it something yang kamu bisa communicate dan work it out together sama partner kamu nggak gitu. Karena apapun yang berlebihan itu nggak bagus. Jadi kalau misalnya cemburunya udah berlebihan, ya nggak bagus gitu, nggak healthy gitu. Yes, dan thank you pada banget. akhirnya it comes to the trust. Jadi ya gimana kamu bisa trust partner kamu dan partner kamu bisa trust kamu. Yes, thank you. Oke, ini Nita, especially aktif di gereja. Oke, Dipta bertanya, bagaimana bisa mempercayai biar mempertahankan bahtera rumah tangga biar nggak goyah? Ini mirip-mirip ya pertanyaannya ya. Jadi mengenai trust ini, Jo. Oh, itu masalah itu. Aku punya something juga. Thank you for asking, karena aku belum sempat ngomong, karena aku juga mau share. Bahtera rumah tangga itu kayak kamu punya tanaman yang kamu harus pupuk dan harus disiram secara regular. Karena kalau nggak disiram bakalan mati. Sama seperti cinta. Kamu cinta sama pasangan kamu, nah cintanya itu harus dipupuk, gitu. Dipupuk dengan atau disiram atau dipupuk dengan cara apa? Misalnya, kamu komunikasi berdua, rayakan hari jadinya berdua, bisa spend time berdua, cuma mungkin seminggu sekali, just both of you aja gitu. It's not all about sex. Mungkin seks juga ada nilai tambahnya atau bisa mempengaruhi juga, tapi let's not make the relationship based on sex only. Karena what happens when you're like 60 atau 70 years old dan kamu don't have sex anymore gitu. Emang bakalan mau putus, mau cerai gitu? Enggak kan? Jadi
ya base your relationship based on love, purely Iya. love. Dan Jo, mungkin kadang-kadang untuk pasangan yang udah sekian tahun gitu ya, kadang-kadang akan ada masa, ada kayak comfort zone ya menurut aku ya, kayak merasa mungkin we don't have to try so hard anymore karena udah nyaman, ya nggak sih, kayak udah merasa biasa. Mungkin you have tips juga untuk gimana ya supaya kita tetap ini kan tetap mempertahankan gitu, maintaining gitu, nggak Iya. comfort zone terus. Jadi kalau bisa sempatkan waktu untuk do things together gitu. Mungkin cuma nonton TV, nonton berita, ya wes duduklah bareng-bareng gitu, deket-deketan. Itu namanya manusia kan pasti ada chemistry-nya. Dengan kayak begitu tuh chemistry-nya tuh istilahnya kalau sinyal tuh ada terus tuh sinyalnya. Gitu. Iya. Tapi jangan biarkan kayak partner kamu do things by himself and then kamu do things by yourself, lama-lama kamu nggak nyadar kan, pertama kayak ya udahlah aku mau do ini sendiri dan dia do ini biarin lah gitu. Tapi lama-lama once kamu udah reach kayak udah setahun nih, udah 2 tahun, lama-lama itu nanti bisa grow apart gitu menurut aku, which is something yang kamu nggak mau happen kan gitu loh. Tapi itu kita nggak nyadar karena kita awalnya kita pikir kayak ya udahlah biarin lah dia mau pergi sama teman-temannya, kamu pergi sama teman. Tapi berapa kali dalam setahun 365 hari kamu do that kind of thing tanpa ada satu hari yang kamu luangkan dalam seminggu untuk do things together, itu ya bakalan grow apart juga atau bakalan mati. Yes, thank you. Ini komentar dari Tomo, but they give grandchild to their parents, that's matter for them, mission accomplished. Oke, itu kayak komentar aja, not a question. Gio bilang interesting topic guys. Yes, because we're talking about you juga, Gio. Belum tidur ya, Kiki? Ya iyalah, orang lagi diomongin gimana tidur? Oh gitu. Oke. Weni di sini ngomong, aduh mana nih? Weni di sini ngomong, oh no, wait, aduh, bentar. Sorry ini. Bagaimana bisa sembuh dari trauma disakiti? Ya, karena gini. One tips, sebelum kamu bisa mencintai orang lain atau sebelum kamu in relationship, kalau bisa kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dulu. Yes, exactly. Kalau bisa kamu bisa happy with yourself, happy with your situation, happy with your life. Once kamu udah bisa content, kamu bisa mencintai diri kamu sendiri dan kamu happy with things around you, itu lebih memudahkan kamu untuk in relationship. Itu memudahkan kamu untuk bisa mencintai orang lain. Doesn't matter itu teman kamu atau partner kamu, siapapun. Tapi kalau kamu belum bisa mencintai diri sendiri atau masih ada kepahitan, masih ada kayak burden, masih ada hal-hal yang berat banget gitu, ya agak susah. Jadi tipsnya adalah forget and forgive. Forgive everything yang pernah happen di hidup kamu, and forget orang-orang yang pernah buat kamu susah itu. Aku nangis tapi udah. Ya makanya gitu, kayak dalam banget kan gitu. Yes, okay, thank you. Yanti bilang pada akhirnya yang paling penting memang diri kita sendiri and what matters for us. Yes. And then topiknya menarik soalnya dan gampang dibicarain secara terbuka. Oke, thank you. Ini Nick Nick nanya lagi yang tadi, how to lower down your ego and pride kalau waktu berantem. Karena biasanya kita keras kepala banget dan kekeh dengan pendirian kita and malu to say sorry. What do you think? Oke. Mengenai ego, itu wajar banget, semua orang punya ego gitu. Tapi sebesar apa ego yang kita mau pelihara nih gitu. Worth it nggak sih punya ego yang gede-gede, apalagi sama partner kita yang hopefully bakalan kita spend the rest of our life sama dia gitu kan. Dan yang lebih parah lagi, kita apalagi kalau misalnya berantem atau marah, pasti suka keceplosan gitu, nggak sadar keceplosan kata-kata yang nanti pada waktu itu beneran menyakitin hati partner kita. Dan lebih parah lagi, pas kita udah selesai marah, itu nyakitin diri kita sendiri gitu. Kenapa kita ngomong itu? Dan kalau bisa, makanya mendingan kalau misalnya, kalau bisa, itu ini
takes a lot of practice. Kalau lagi marah berantem, tarik nafas aja. Jackie nih misal, aku kadang-kadang itu aku masih belajar ya. Jackie itu beneran dulu tuh dia yang meletup-letup menggebu-gebu, tapi sekarang tuh beneran kita tuh kayak role-nya berbeda gitu. Dulu yang 9 tahun lalu aku bagaimana, sekarang 9 tahun kemudian aku yang kayak Jackie dulu. Tapi that's life gitu ya. Kadang-kadang orang muter gitu. Bener-bener. Dalam artian dulu tuh aku yang lebih sabar dan Jackie yang menggebu-gebu, terus sekarang lebih yang itu. Tapi the good thing is that dia tahu kalau aku kayak begitu is just aku lagi marah. Jadi nggak ada gunanya untuk satunya lagi marah, satunya juga marah, mendingan satunya diem. In this case si Giovanni yang lebih diem gitu. Lebih diem, dia tarik nafas, dia cuma dengerin, udah gitu aja, nggak masukin hati. Ya wis, abis gitu kita nanti ngobrol, dan kita punya peraturan jangan marah, kalau bisa jangan marah lebih dari semalam. Kalau bisa. Dan juga kalau bisa lebih cepat lagi, cuma 30 detik atau 1 menit aja lah gitu. Jangan sampai diam-diaman terlalu lama gitu, kesian gitu. Apalagi namanya Jackie, misalnya kita marah, berantem, misalnya malam-malam kita masih berantem dan aku diemin dia nggak bisa tidur. Aku juga nggak bisa tidur. Tapi kadang-kadang kita punya ego kan, kayak gue masih marah, gue malas gitu. Tapi kita nggak bisa tidur. Ya, terus pagi-pagi udah jam 5 pagi kita nggak tidur semalaman gitu. Betul. Coba kalau baikan peluk-pelukan deh udah. Makanya gitu kan ya. Kadang-kadang ego is not cool. Oke, aku lanjut. Ini komentar dari Yanti, suaminya yang bilang katanya piring yang sudah retak karena putus udah nggak bisa dilem kayak baru lagi. Oke. Piring bisa putus ya? Maksudnya piring yang sudah retak karena putus udah nggak bisa dilem kayak baru lagi. Oh gitu ya, karena udah berbekas ya gitu ya. Berbekas mungkin dia ya. Tapi it's a comment sih, it's a comment, it's not a question, it's okay. It's a comment. Kalau bisa forgive and forget. Yes. Cesar dari Padang nih, keren banget topiknya Kak. Thank you. Ini Jepas tuh Jo. Oke. Oh Jo yang itu. Oke. Aku tahu deh. Mana? Pernah datang ke beberapa acara gua. Oke. Yes, terapi past life regression, yes, boleh dicoba. And then, pertanyaan aku dijawab, jangan pakai bahasa Inggris, udah dijawab ya, Wendy, thank you pertanyaannya. Makasih Kak Amel dan Kak Jordi. Anyway, bukan hanya posesif aja masalahnya, ada lagi tapi aku nggak sebutin. Oke, thank you, I understand. Sering-sering ya bikin live kayak gini. Oke, Kalista, thank you banget pertanyaannya dan komentarnya. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab sepertinya. Yes, semua pertanyaan sudah terjawab. Jadi pertanyaan kamu apa? Aku mau nanya terakhir nih ya, karena aku ingat banget di sharing kita kemarin itu, Jo sempat bilang bahwa relationship baiknya membawa kita ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Dan Jo cerita bagaimana kalian berdua masing-masing juga grow bareng-bareng menjadi pribadi yang lebih positif, saling influencing, saling mempengaruhi ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin Jo bisa kasih contoh mengenai yang kemarin Jo bilang ya, si Gio itu sekarang rajin banget, kayak dekat banget sama keluarganya itu. Ingat gak? Jadi aku ingat, kalau I've always been a family man. Aku deket banget sama papa mamaku sama kakakku, kamu tahu kan? Pada waktu aku kenal Jackie, itu dia karena dia jadi gini, dia ngelihat aku tuh tiap hari telepon mama papaku gitu, dan dia kayak, ngapain sih telepon? Dan setiap kali aku telepon tuh bisa kayak 2 jam, 3 jam gitu. Terus aku bilang, loh kamu emang gak ngobrol sama papa mama kamu di Indo? Nah, enggak, kenapa? Gak tahu mau diomongin apa gitu. Terus aku sempet tanya juga gitu, kita lagi ngobrol apa gitu, dia bilang, aku tanya, kalau papa kamu meninggal kamu pulang gak? Enggak. Kalau mama kamu meninggal pulang gak? Pulang kali gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku show ke dia kayak how important the support dari family is. Kalau nggak ada orang tua kita, kalau nggak ada ibu bapak kita, siapa yang mau doain kita? Aku bilang sama Jackie, apapun yang aku achieve sekarang ini, selain dari Tuhan kasih emang udah mengizinkan dan kamu ada di samping aku, tapi lebih parahnya lagi, itu orang tua kita yang mendoakan kita setiap saat
gitu. Yes, Jadi yes. jangan pernah, apapun orang tua apapun kamu sakit hati atau sebel di masa lalu sama mama papa kamu, jangan pernah lupa sama dia gitu loh. Karena doa dia, kadang-kadang orang tua bisa sampai puasa buat kita supaya sukses. Jadi itu yang aku selalu tanamkan ke Jackie setiap kali aku ngobrol. Dan makin lama dia makin kayak, oh ya juga ya. Akhirnya dia sekarang sampai sering berjalannya waktu, dia tuh telepon mamanya juga tiap hari, telepon papanya tiap hari. Kita organize liburan bareng sama papa mamanya, sama kakak-kakaknya Jackie juga gitu, segala macam. Dan recently kita organize Zoom together sama papa mamanya Jackie dan kakak-kakaknya juga. That brings the whole family together gitu. Dan that's a positive things yang aku bisa bawa dalam relationship kita ini gitu. Dan itu something yang aku pengen orang-orang tahu gitu. Relationship is about developing kita and about growing ourselves to be a better self. Dan juga kita dalam relationship kita ini bukan hanya cinta dan hubungan keluarga, tapi hubungan materi segala macam gitu. Kita Jackie dukung aku punya kerjaan, aku dukung dia punya kerjaan yang tadinya dia uni student yang 1 tahun nganggur, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi sekarang dia salah satu manajer di restoran terbagus di Melbourne menurut aku gitu. Dan kita bisa achieve, kita bisa traveling together, kita bisa beli rumah di sini di sana dan beli mobil segala macam. Itu materi, tapi the positive thing adalah relationship ini gitu, karena aku bisa begini karena Jackie, dan Jackie bisa begini karena aku, dan itu kita berdua aware gitu. Kita berdua acknowledge itu gitu. Kita nggak mengakukan diri kita sendiri. Seneng banget loh. Yes, beneran aku setuju banget apa yang Jo bilang, dan itu mungkin pertanyaan terakhir aku buat Jo hari ini. Dan I'm really grateful Jo untuk sharingnya malam hari ini. Beneran buat aku yakin banget buat yang dengerin ini beneran menarik secara topik, yes, mencerahkan, membuka pikiran, dan juga mungkin membuat kita menyadari hal yang kita nggak pernah sadari sebelumnya. Jadi I hope teman-teman enjoy. Kalau enjoy, nanti aku akan posting yang tadi ya di kolom komentar. Jadi kamu bisa save ini nggak supaya nanti bisa di post kemana gitu? Yes, aku save. Jadi aku save, nanti akan ada di feed aku dan ada di IGTV juga. Jadi please teman-teman boleh nonton lagi, and then please bantu kita share. Boleh bantu juga untuk komen, karena we'd like to terus berkomunikasi sama teman-teman semua. Kayak like, comment, share, and ke IG-nya Adolf juga, Adolf lagi, Jo juga. Adolf tuh siapa sih? Ya sama ya, jadi gitu. Menurut kamu, kalau kamu bisa summarize ini semua gimana? Apa? Yes. Susah banget ya di summarize ya, karena there are so many highlights. Kayak so many highlights, tapi for me susah banget sih ya untuk beneran di summarize itu susah, karena emang banyak banget. Tapi aku merasa bahwa relationship itu mungkin dari segi relationshipnya ya, kalau aku ya, jadi bukan the labels atau apa, tapi mengenai relationship itu adalah bagaimana kita bisa beneran kayak the willingness menurut aku, karena it takes willingness menurut aku ya, untuk bisa work things out together gitu. Karena kalau without willingness and commitment itu nggak mungkin banget bisa terjadi sih. Dan menurut aku kalian berdua sama-sama punya maturity and willingness and wisdom gitu untuk mau work things out apapun yang terjadi gitu. Jadi yes, I like the shades of grey part. That's a really good one from Gio gitu. Itu kayak thanks to Gio ada that kind of term ya kan, kayak untuk ekspektasi tadi gitu. And I guess kita semua bisa belajar dari hal itu. Itu kayak highlight banget ya yang ekspektasi tadi. Aku rasa itu akan selalu kita ingat sepanjang masa ya sebenarnya ya, karena emang, Amel, karena memang itu beneran bisa dipakai banget gitu untuk relationship kita kepada siapapun, bahkan nggak cuma sama pasangan
romantik kita, tapi juga sama orang tua kita atau bahkan karyawan kita, siapapun gitu. That's a really really good one. Jadi thank you banget Jo udah sharing. Dan teman-teman silakan ke IG-nya Jo untuk bisa update juga berita-beritanya, dan buat follow. Kapan-kapan kita bisa lakukan live juga bareng-bareng, mungkin topik yang berbeda yang lebih keren lagi. Ajak Gio juga mungkin ya. Boleh kali berdua gitu, pasti, jadi kayak berdua. Dan untuk kalau ada followersnya Jo juga di sini, hopefully kalian juga enjoy percakapan kita hari ini, dan well, moga-moga nanti ganti kita bisa sharing hal lain ya, yang mungkin kayak yang menarik lagi lainnya. Oke, thank you banget semuanya. Aku senang banget bisa ketemuan sama kalian, bisa chatting bareng juga, bisa share kayak begini gitu, karena beneran relationship is not an easy thing, tapi kalau kalian berdua mau sama-sama kompromi dan mau memperjuangkan relationship ini, it's worth it at the end. Yes. Thank you banget, thank you so much Jo, thank you banget Gio juga yang udah supporting this dan bersedia untuk kita obrolkan namanya dari tadi. Thank you untuk semua yang udah nonton, nanya, komentar, kasih support dan appreciation dan love. Dan tadi muncul love di sebelah kanan kita tuh ya. Thank you banget. Aku nggak tahu siapa yang tapi aku thank you banget ya. Thank you banget semuanya. I'll see you in the kolom komentar. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Have a good night. Thank you Jo. Thank you. Bye. Thank you.